Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Membedakan Suara Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan itu gembala yang baik dan kita domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 3-4, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa domba yang baik adalah domba yang mendengar dan mengenal suara gembalanya. Masalahnya, caranya bagaimana? Bagaimana kita bisa membedakan antara suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Ingat, selain gembala yang baik, ada gembala yang jahat, yang mau menuntun manusia ke dalam kegelapan abadi, terpisah dari Allah. Ingat, kuasa kegelapan tidak pernah berhenti bekerja. Jadi pertanyaan ini harus serius kita perkarakan. Sebab kita tidak bisa dan memang tidak boleh berhenti mendengar suara Tuhan. Tuhan menghendaki kita selalu mendengar suaranya. Sebab kalau kita tidak mendengar suaranya, bisa jadi kita terpisah dari gembala. Lalu bagaimana kita bisa memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan? Kita harus tahu, saudara, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Mulai kita bangun tidur, kita memasuki hari yang baru, kita menjalani persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan, pasti ada suara Tuhan yang mesti kita dengar. Suara Tuhan akan menuntun setiap kita bagaimana bertindak dan mengambil keputusan. Memang kita sering gagal karena kita merasa Tuhan tidak ada atau Tuhan meninggalkan kita. Hal itu bisa terjadi karena kita tidak memasang telinga rohani kita untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Maka kita perlu latihan, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti hadir di dalam hidup kita, pasti menyertai kita. Tuhan pasti menuntun kita agar kita tidak salah mengambil keputusan. Bagaimana kita bisa membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Yang pertama, bangunan berpikir kita harus benar. Caranya, kita harus mendengar firman yang benar, sehingga kita memiliki kecerdasan rohani. Bagi para hamba Tuhan, ingat betapa besar tanggung jawab kita. Kita bukan hanya bisa bicara di mimbar
menyampaikan apa yang menurut kita patut disampaikan. Tetapi kita harus mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita sampaikan. Seorang pembicara mutlak sekali harus bisa mendengar suara Tuhan, sehingga benar-benar mengerti apa yang harus dikhotbahkan. Maka setiap hari harus hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Dengan demikian, jemaat bisa menangkap kebenaran yang benar-benar dari hati Tuhan, dan itu mencerdaskan pikiran dan membangun kecerdasan rohani mereka. Mereka jadi memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Ini sangat penting, saudara, sebab banyak orang Kristen yang dari kecil sudah Kristen, bahkan akhirnya menjadi pendeta, tetapi tidak punya kecerdasan. Hal itu bisa kita lihat dari keputusan-keputusan hidupnya yang menyakiti dan merugikan sesama. Orang seperti ini pasti tidak mendengar suara Tuhan. Tindakan yang melukai atau menyakiti sesama merupakan ciri dari orang yang tidak diurapi Roh Kudus. Di sisi lain, jika jemaat datang ke gereja dan mendengar firman yang benar, maka iman mereka akan terbangun. Dan bagi kita yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran, artinya rindu menjadi orang yang berkenan kepada Allah, pasti dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang sejati. Jadi sekali lagi bagi hamba-hamba Tuhan, mari sungguh-sungguh untuk hidup suci. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak perlu dan jangan berbuat salah. Sampaikanlah firman yang sesuai dengan apa yang Roh Kudus kehendaki. Dan jemaat perlu untuk mendengarnya. Hal itu akan membangun kecerdasan rohani, dan kecerdasan rohani inilah yang memampukan kita untuk dapat membedakan antara suara Tuhan dan bukan. Maka jangan lagi kita hidup sembrono, dan ingat, kita harus memiliki bangunan berpikir yang benar. Dan itu bisa kita peroleh ketika kita mendengar firman yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.